Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di seri video tutorial panduan kuliah online Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Dalam video ini saya akan melanjutkan panduan untuk pengelolaan aktivitas kuis dengan bahasan cara menambahkan pertanyaan atau soal ke dalam kuis dari question banks yang sumber soalnya diimport menggunakan icon format. Icon format itu sendiri adalah format sederhana yang digunakan untuk membuat pertanyaan berupa pilihan ganda dalam bentuk file berekstensi .txt atau file jenis teks. Untuk membuat icon format agar lebih mudah, silahkan cari di internet dengan keyword icon format. Nah, maka kita akan menemukan berbagai tutorial bagaimana cara membuat icon format. Kita bisa langsung saja menuju ke dokumentasi dari Moodle. Di sini ada contoh icon format. Kita bisa langsung copy paste saja, salin, kemudian kita gunakan notepad untuk memodifikasi. Jadi bentuknya seperti ini. Ada pertanyaan, kemudian jawaban, pilihan jawaban, kemudian ada jawaban yang benar apa. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan icon format ini adalah penulisan soal itu harus dalam satu baris. Oke, jadi tidak boleh soal itu ke bawah seperti ini ya. Harus dalam satu baris. Kemudian setiap jawaban harus dimulai dengan satu huruf besar seperti ini dan diikuti dengan titik ya, atau diikuti dengan kurung tutup seperti ini. Kemudian setelah itu harus ada spasi. Nah, untuk baris jawaban ya, answer yang ini harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital, diikuti dengan titik 2 dan spasi. Kemudian tuliskan jawaban yang benar. Untuk jumlah pilihan silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalkan di soal yang pertama ini ada 4 pilihan ya, A, B, C, D. Tapi di soal yang kedua ada A, B, C, D, E, F. Nah, di soal berikutnya silahkan disesuaikan pilihannya. Yang pasti kita harus tentukan jawaban yang benar apa. Ya, termasuk penggunaan huruf jawaban di sini harus menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan boleh menggunakan karakter-karakter khusus, misal seperti ini. Tapi jika Bapak Ibu ingin menggunakan tanda kutip, ya, maka gunakan tanda kutip yang biasa, bukan tanda kutip yang miring. Silakan bisa gunakan simbol yang lain jika memang diperlukan. Intinya nanti kita langsung cross check apakah yang kita buat menggunakan icon format ini berhasil atau tidak. Kita bisa cek di saat import nanti. Silakan tambahkan soal yang lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita save. Ya, tentukan lokasi penyimpanannya. Saya berikan nama soal UTS genap dengan tipe filenya .txt dan tipe encoding karakternya UTF-8 ya. Kita save ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat icon format, maka kita menuju ke sistem kuliah online. Silahkan login. Baik. Menuju mata kuliah yang akan kita kelola. Pada tutorial sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara pengelolaan kuis. Kemudian kita akan menambahkan soal pada kuis ini menggunakan soal yang kita buat dari icon format yang nanti akan diimport melalui question bank ini. Nah, untuk mengimport soal ke bank pertanyaan atau ke question banks, kita tinggal ke blok administrasi di sini. Kemudian di sini ada course administration. Di bawah ada question bank. Klik, kemudian kita pilih import. Di sini ada halaman atau jendela untuk mengimport file. Kita pilih icon format, kemudian kita cari icon format yang sudah kita buat. Baik, karena tadi saya mau membuat icon format dengan nama soal UTS genap, maka saya gunakan file yang ini. Tinggal klik upload di file dan selanjutnya klik import. Maka akan muncul soal-soal yang
sudah kita buat tadi, tinggal selanjutnya klik continue dan soal akan masuk ke question bank. Jika kita ingin menambahkan soal dengan cara manual, membuat langsung soal di dalam sistem ini, tinggal kita klik tombol create a new question dan pilih jenis soal apa yang mau kita buat, apakah berupa multiple choice, true or false, matching, dan sebagainya. Misalkan di sini saya akan coba membuat soal dengan tipe short answer. Klik add. Kemudian lengkapi kebutuhan datanya. Default mark ini adalah bobot nilai untuk soal. Kita bisa juga atur apakah nanti jawabannya harus case sensitif, memperhitungkan huruf kecil dan besar. Jika tidak, maka biarkan tetap default. Kita berikan jawaban. Jangan lupa untuk disetting grade-nya. Karena jawaban ini hanya 1, saya setting 100% langsung untuk jawaban ini. Jika sudah, tinggal save. Maka pertanyaan yang barusan kita buat akan muncul di bank pertanyaan ini. Selanjutnya, kita sudah mengimport pertanyaan menggunakan icon format ke bank pertanyaan ini, tapi kita belum menambahkan ke dalam aktivitas kuis kita. Mari kita menuju ke halaman mata kuliah. Selanjutnya kita masuk ke kuis yang sudah kita buat. Masih seperti ini. Kalau memang belum kita tambahkan soal ya. Ada notifikasi no question have been added yet. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, tinggal klik edit quiz. Nah, kemudian kita add. Pilih yang kedua from question bank. Maka akan muncul soal-soal yang sudah kita import atau yang sudah kita buat di dalam question bank. Silakan kalau misalkan mau dimasukkan semuanya, tinggal kita pilih select all ya. Tapi kalau misalkan mau beberapa, tinggal dicentang saja soal mana yang mau kita masukkan. Oke. Dalam kasus ini saya akan menggunakan semua soal ini untuk kuis yang dibuat. Maka akan masuk soal-soal yang sudah kita buat di question bank ke dalam kuis yang kita buat. Jangan lupa untuk klik save. Baik. Demikian video panduan untuk menambahkan soal melalui question bank. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.